Oke, hello. Di video kali ini saya ingin coba tunjukkan bagaimana saya melukis langit dan awan yang biasa kita lihat di musim panas atau musim kemarau mungkin kalau di Indonesia ya. Ini simple saja, ya, hanya membutuhkan biru, kemudian warna putih dan sedikit abu-abu. Akan saya tunjukkan, so stay tuned. Oke, kita mulai. Yang pertama, saya akan ambil sedikit air karena kita akan pakai akrilik. Um, ya, ini kalau terlalu banyak kita lap sedikit pakai tisu. Kemudian saya akan coba mixing warna. Ini kita lihat ada warna biru. Ini adalah cerulean blue, kemudian ada titanium white. Mungkin di sini akan lebih banyak warna birunya dulu karena saya akan melukis bagian atas awannya. Oke, kita mulai. Sehingga birunya ini masih terlihat cukup pekat ya. Oke, ini adalah awan di musim panas. Oke, kita mulai dari bagian atas seperti ini. Kita sapukan secara ya horizontal seperti ini. Saya akan buat sedikit batas. Ini adalah garis horizontal sehingga saya tahu sampai di bagian mana saya melukis bagian langitnya. Saya lanjutkan seperti ini. Oke, ini masih warna biru yang sama seperti tadi. Ya, jangan khawatir salah karena cat akrilik karena lebih cepat kering sehingga lebih mudah untuk diperbaiki, ditimpa kembali. Oke, ini saya tambahkan sedikit warna titanium white, warna putih. Saya ingin membuat gradasi di sini di bagian tengah langitnya, sehingga warna birunya ini lebih terang. Ya, kita buat warna biru yang lebih muda. Saya tambahkan warna putih. Nah, seperti ini. Saya sapukan kembali di bagian tengah langit. Oke, sehingga kita bisa membuat gradasi langit yang natural. Oke, di bagian batas antara warna biru yang lebih gelap dan warna biru yang lebih terang kita lakukan blending namanya, sehingga ada gradasi yang smooth ya. Untuk membuat gradasi memang agak sulit kalau di akrilik karena lebih cepat kering sehingga gradasinya itu tidak sesmooth cat minyak. Oke, ini di bagian bawah saya tambahkan lebih banyak putih. Oke, sehingga ada warna biru yang lebih terang lagi. Jadi naturnya langit itu tuh semakin ke bawah akan semakin terang. Ya, kalau kita perhatikan di luar sana, coba kita perhatikan kalau misalnya langitnya lagi bersih seperti ini, cenderung bagian bawah itu selalu lebih terang. Jadi melukis landscape juga kita harus sering observasi di alam, warna langit itu seperti apa, kemudian warna awan misalnya, warna pepohonan seperti apa. Ya, ini menarik karena melukis landscape menurut saya seperti mengimitasi alam ya, seperti menginterpretasikan juga realisme alam kemudian diterjemahkan ke dalam kanvas. Ya, bagian langit sudah. Sekarang saya coba akan melukis awannya. Seperti biasa, pakai sedikit air saja, jangan terlalu banyak airnya. Oke, sekarang pakai warna pure titanium white. Maaf, saya tadi tidak sempat rekam proses mixingnya, tapi ini tidak perlu terlalu pusing karena ini hanya warna putih saja, tidak perlu di mix dengan warna lain. Jadi di tahap awal saya coba buat random shape. Jadi ini bentuk yang acak sebenarnya dari awan, tapi jangan terlalu acak juga. Coba kita perhatikan bentuk awan seperti apa. Saya buat bentuknya seperti ini dulu. Ya, ini warna putih, tapi karena
kita goreskan terus, ada sedikit warna apa ya, campuran warna biru dari langit yang tadi, sehingga ada efek-efek warna putihnya itu agak memudar. Ya ini sebenarnya hanya memainkan jumlah cat yang kita ambil dari kuas. Semakin sedikit akan ada efek-efek seperti itu, jadi warna putihnya itu tidak terlalu tegas. Tapi semakin banyak kita mengambil catnya ke kuas, itu warna putihnya akan semakin tegas, akan semakin tebal. Nah, itu perlu diperhatikan juga tingkat apa ya? Tingkat ketebalan catnya juga ya. Oke, ini masih sketsa awal dari awan. Bentuknya mungkin belum natural, belum terlihat seperti landscape langit yang benar. Tapi memang butuh kesabaran. Jadi kita tidak bisa mendapatkan hasil yang instan. Memang melukis landscape itu perlu cukup waktu. Ya ini di bagian bawah langit, saya cenderung melukis lebih banyak awan, karena kalau kita lihat di bagian horizontalnya, terutama di bagian garis horizonnya itu, awan itu akan lebih banyak berkumpul. Coba sekali lagi kita perhatikan saja. Ya kalau kita lihat di waktu mungkin antara jam 10 pagi atau jam 9, jam 10 sampai jam 12 siang mungkin, kita perhatikan bentuk awannya seperti apa, kemudian komposisinya, dan warnanya seperti apa. Oke, saya lap dulu. Nah, ini adalah bagian memblending. Jadi, bagian bawah akan saya blending. Caranya adalah dengan mengelap dulu kuasnya sehingga tidak ada catnya. Nah, kemudian kita sapukan kuas yang tidak ada cat tersebut ke bagian yang mau kita blending. Jadi di awan ini biasanya di bagian bawah saya melakukan blending, jadi memperhalus bentuknya. Oke, kita lihat sudah mulai terlihat natural mungkin. Jadi bagian bawah awan selalu menurut saya lebih halus dibanding bagian atasnya. Sehingga jadi di blending ini kita bisa membuat kreasi juga. Jadi ada bagian-bagian lain yang sebelumnya tidak ada, tapi kita bisa membuat improvisasi ya. Jadi ada tambahan bentuk awannya, bisa dipanjangkan awannya seperti ini. Kemudian sama di bagian awan lain juga. Kita blending lagi. Ini di bagian bawahnya seperti ini. Nah, ini untuk membuat lebih natural lagi warnanya, bentuk awannya juga. Ini masih step awal, saya belum menggunakan warna lain, ini masih pure warna putih saja. Jadi so far kita baru menggunakan warna biru, kemudian dicampur putih untuk langit, kemudian warna putih untuk awan. Nah, nanti di step selanjutnya saya akan tambahkan sedikit warna abu-abu. Karena kalau kita lihat di bagian, ya mungkin ada semacam bayangan di awannya tersebut. Nah, itu yang akan membuat bentuk awannya lebih realistis. Oke, mungkin saya tambahkan lagi sedikit awan di bagian kanan. Kemudian tentunya dilakukan blending lagi, diperhalus. Oke, nice. Oke, jangan lupa kalau kita mau melakukan pergantian warna, kuasnya dicuci dulu. Jadi untuk melukis menggunakan akrilik ini lebih mudah mencucinya, karena tinggal pakai air saja. Oke, di bagian bawah saya coba tambahkan highlight. Nah, sehingga di bagian-bagian yang warna putihnya kurang terlihat atau kurang kentara, kita tambahkan seperti ini. Sehingga ada efek-efek ya menambah value dari bentuk awan tersebut. Ya, seperti ini.
Saya ingin coba tambahkan sedikit warna hitam sehingga akan menghasilkan warna abu-abu. Jadi akan saya tambahkan di beberapa bagian awan tersebut warna abu-abu sehingga akan menghasilkan bentuk awan yang lebih dinamis atau warna awan yang lebih dinamis ya. Ini akan memberikan efek 3 dimensi. Jadi awannya itu lebih memiliki value, tidak flat. Jadi kalau kita lihat warna awan pasti ada sedikit warna abu-abunya mungkin di sebelah bawah ya biasanya. Ini saya coba buat di bagian bawah dulu, saya sapukan sedikit saja. Jangan terlalu banyak warna abu-abunya. Kalau misalnya terlalu banyak akan terlalu banyak warna hitamnya, itu akan lebih tidak membuat natural. Jadi warna awannya itu harus natural menurut saya. Jadi warna abu-abunya harus pas komposisinya, jangan terlalu banyak karena warna hitam itu cukup kuat. Nah jadi harus lebih banyak warna putihnya yang mendominasi. Ini bagian bawahnya. Jadi ini masih terlihat kasar karena cat akrilik ini agak sulit untuk memblending warna ya. Jadi karena cepat kering, ini kan warna putihnya sudah kering, kemudian saya timpakan dengan warna abu. Nah warna abu ini tidak bisa blending secara natural dengan warna putih karena sudah kering. Nah yang kita lakukan adalah nanti kita akan menimpa lagi warna abu itu dengan warna putih sehingga akan lebih natural. Ya ini di bagian awan lain saya tambahkan warna abu-abu lagi. Jadi itu kelemahan menggunakan cat akrilik karena lebih cepat kering. Jadi proses blendingnya itu agak lebih susah dibandingkan kalau misalnya pakai cat minyak. Saya ada video tutorial juga mengenai cara melukis awan senja. Mungkin teman-teman bisa lihat. Nah di situ proses blendingnya jauh lebih mudah dibanding ini menggunakan akrilik. Nah tapi kenapa saya menggunakan akrilik? Karena proses keringnya lebih cepat, kita menimpa warnanya itu lebih mudah. Misalnya kalau kita ingin menimpa warna yang kontras, ini kan biru dan putih, saya timpa warna birunya menggunakan warna putih, itu tidak akan berbekas warna birunya. Jadi karena warna birunya sudah kering lebih dahulu, jadi warna langitnya sudah lebih kering. Nah dengan ditimpa warna awan ini akan lebih mudah, tidak ada bekas warna birunya. Ini saya tambahkan warna putih di bagian abu-abunya. Nah ini kita lihat ini cara memblending menggunakan akrilik. Memang tidak sehalus cat minyak, tapi ini salah satu caranya. Kita timpa lagi si warna abunya dengan warna putih. Nah baru di sini kita bisa blending atau memperhalus ya pertemuan antara dua warna ya. Ini di bagian ini juga sama. Kita lihat di situ bagiannya warna abu-abunya dan putihnya lebih smooth ya, sehingga tidak terlihat kentara. Tidak harus seperti itu. Di beberapa bagian mungkin kita boleh saja melukis warna putih dan abunya itu terlihat jelas bedanya, tidak masalah. Saya tambahkan di bagian atas awan yang tidak terlalu jelas warna putihnya, saya tambahkan highlight seperti ini. Di bagian awan lain juga seperti itu, saya tambahkan. Ini untuk meningkatkan value awan tersebut. Nah, sehingga lebih dinamis ya. Jadi kuncinya melukis landscape yang natural itu kita harus menangkap si value dari suatu objek yang kita lukis. Nah, caranya dengan memainkan gelap terangnya seperti ini, kemudian mengimprovisasi bentuknya, buat se-natural mungkin, jangan terlalu kaku. Ingat, cat akrilik itu lebih mudah diperbaiki karena lebih cepat kering, sehingga selalu bisa kita timpa
over and over again. Oke, di bagian bawah saya tambahkan sedikit highlight juga. Untuk warna-warna abu yang terlalu dominan misalnya saya tidak suka, saya akan koreksi lagi dengan warna putih sehingga terlihat lebih natural. Oke, jadi ini hanya permainan timpa-menimpa warna saja sebenarnya, tapi don't overdo it, jadi jangan terlalu berlebihan. Tetap harus menjaga value-nya, tetap harus tetap harus mempertahankan si lukisannya itu lebih natural, terlihat natural. Blending salah satunya itu yang buat lukisan itu lebih natural. Oke, kemudian ada highlight juga, itu salah satu yang membuat lukisan lebih terlihat real. Highlight, jadi mungkin di beberapa bagian awalnya lebih terlihat terang sehingga tambahkan warna putih yang lebih tebal. Kemudian di bagian lain mungkin putihnya itu lebih loose ya, tidak terlalu tegas. Nah, itu jadi permainan seperti itu yang akan membuat lukisan terlihat oke. Ya, ini sepertinya hampir beres. Saya pikir itu idenya dalam melukis landscape seperti ini. Ini baru objek langit saja, skyscape mungkin ya, ini bukan landscape. Nah, mungkin di video selanjutnya saya akan coba jelaskan lagi mengenai teknik melukis landscape. Ya, mungkin kalau ada request dari teman-teman bisa juga, silakan. Misalnya ingin melukis apa, saya akan coba sebisa mungkin. Oke, thank you. Tolong subscribe channel saya. Stay tuned.